Halo zodiak Gemini, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, jadi tidak akan 100% ceritanya sama dan sesuai dengan keadaan kalian semua. Ya mungkin sebagian dari zodiak Gemini akan resonate dengan pembacaan ini. Tapi ada juga dari sebagian Gemini yang mungkin belum resonate dengan pembacaan ini ya. Pembacaan ini juga bisa bersifat vice versa, jadi kalian bisa sesuaikan aja ini pembacaan tentang kalian atau pembacaan eh, ya pembacaan dari orang yang energinya sedang kalian fokuskan di sini ya. Oke, kalau kalian paham dengan pembacaan ini ya mungkin pembacaan ini memang energi kalian ya. Kalau misalkan kalian tidak paham dengan pembacaan ini ya udah berarti belum resonate dengan kalian jadi tidak usah dipaksakan. Oke, kita mulai aja langsung ya. Aku lihat di sini dari kartu sepertinya kalian ada suatu masalah yang cukup membuat kalian merasa ya dibilang geram, marah, sakit hati. Nah, seperti itu ya. Tapi kalian tidak mampu untuk eh, berlaku atau berbuat eh, sesuai dengan apa yang kalian inginkan di sini. Kalian hanya di sini merasa marah gitu ya. Intinya di sini ada sesuatu yang apa ya? Kak, itu bahasa kasarnya tuh kayak perang dingin gitu, kayak 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 ya balas dendam, nah semacam itu. Ya intinya ini ada suatu masalah dan kalian di sini sampai harus berhati-hati dengan seseorang ya. Kalian berhati-hati terus juga kalian juga merasa kayak harus waspada, siap untuk apa tuh? Hmm, menerjang, no, menerjang apa ya? Siap untuk melawan. Nah, kayak gitu, siap untuk melawan intinya di sini. Ada seseorang yang apa ya, memiliki suatu otoritas, memiliki suatu jabatan mungkin ya, jabatan yang lebih tinggi dari kalian atau memiliki tempat lebih tinggi dari kalian, posisi lebih tinggi dari kalian di sini yang melakukan apa suatu penyalahgunaan kekuasaan. Nah, kayak gitu. Seperti itu ya. Dan ini membuat kalian cukup geram ya, membuat kalian cukup sakit hati, marah kayak gitu. Karena di sini hubungannya juga tentang keterlibatan dia dengan sesuatu ya. Entah di sini ada entah teman kerja kalian ya. Aku misalkan aja, aku misalkan gini, kalian di kantor nih, kantor. Kalau di kantor tuh kan banyak macam orang ya, banyak macam orang dan banyak asalnya juga dari berbagai macam, berbagai macam daerah ya dan asal usul. Nah, di sini mungkin rekan kerja kalian kok tiba-tiba atau mungkin bukan tiba-tiba, tapi mengapa dia lebih kayak disegani, lebih di eh, 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 apa diperhatikan gitu ya, lebih diperhatikan oleh atasan gitu. Karena ternyata orang ini gitu kayak punya
orang dalam kayak gitu yang memiliki posisi yang cukup tinggi. Nah, makanya di sini kalian kayak dipilih kasihi gitu. Dia lebih dihormati, lebih disegani oleh mungkin dengan atasan-atasan kalian yang lainnya gitu ya. Dan ini membuat kalian tuh kayak tersisih kayak gitu, tersisih seperti tidak dipandang. Nah, seperti itu. Padahal di sini aku lihat kok kamu tuh orang yang bijaksana ya, orang yang bijaksana, orang yang bekerja keras di sini ya. Aku lihatnya seperti itu di sini. Nah, sedangkan dia ini orang yang biasa-biasa aja, orang yang tidak memiliki effort yang seperti kamu gitu ya kalau dalam pekerjaan, tapi di sini dia selalu dinilai oleh bos-bos kalian itu baik kayak gitu. Jadi kayak kok nih nggak seimbang dengan perlakuan dengan tindakan dia kesehariannya seperti itu. Jadi kamu di sini merasa kayak ini tidak adil kayak gitu ya. Dan akhirnya kalian ternyata tahu ya bahwa orang ini kenapa diperlakukan berbeda dengan kalian. Itu kalian akhirnya tahu bahwa ternyata dia memiliki pegangan orang dalam gitu ya. Intinya dia memiliki orang yang apa ya? Memiliki orang yang punya jabatan tinggi di dalam suatu perusahaan kamu itu. Ya. Aku misalkan seperti itu, tapi kalian sesuaikan aja. Intinya seperti itu. Ini ada orang yang memiliki posisi yang tinggi, tapi dia menyalahi suatu jabatannya, ya. Sehingganya kamu di sini merasa tersisih. Intinya seperti itu. Oke. Di sini kamu merasa, ya, akhirnya kamu kamu tahu gitu ya, semua ini terungkap gitu. Semua ini terungkap. Bisa jadi terungkapnya juga ya, kalau misalkan orang ini tuh masuk di suatu instansi atau perusahaan dengan pertolongan orang dalam gitu ya. Mungkin dia ketahuan gitu ya oleh apa tuh? Pengawas ya atau orang-orang yang memiliki jabatan-jabatan lebih tinggi kayak gitu, bahwa dia masuk ini secara tidak legal kayak gitu. Akhirnya dia nanti diusut bagaimana dia masuk ke dalam suatu instansi atau perusahaan itu. Nah, seperti itu ya. Intinya di sini ada yang ketahuan ya. Bisa jadi ini ketahuan ternyata kamu baru tahu bahwa dia ada orang dalam dan ataupun mungkin dia di sini ketahuan bahwa dia masuk di suatu instansi atau perusahaan di sini lewat orang dalam kayak gitu ya. Intinya ya ada udang di balik batu lah ya seperti itu. Oke. Dan juga di sini dari dari ketahuannya ini itu kenapa bisa ketahuan karena adanya suatu penyalahgunaan kekuasaan ya, penyalahgunaan kekuasaan. Mungkin ini ya, aku misalkan aja gini. Kok kamu yang bekerja keras, kamu yang usianya misalnya lebih tua atau masa jabatan atau masa kerja kamu itu lebih lama dari dia, kenapa kok dia yang naik jabatan duluan seperti itu ya. Intinya seperti, oh ternyata ada orang dalam dia yang membuat dia menjadi, yang naik jabatan. Nah, seperti itu. Atau mungkin, bisa jadi, eee, kamu yang membuat misalnya ya, di suatu perusahaan kamu membuat sebuah proposal bla 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 bla, tapi ternyata kok proposal itu yang tadinya, dibuat secara tim untuk, melakukan suatu proyek yang secara tim, tapi ternyata kenapa kok dia yang dipandang gitu ya, hanya dia yang dipandang bahwa dialah pemilik proposal itu, dialah yang membuat proposal itu. Ternyata ada penyalahgunaan jabatan di sini, penyalahgunaan posisi di sini yang intinya
membuat kalian itu merasa tidak adil, gitu ya. Ini tidak ada kecurangan di sini, ada kecurangan di dalam instansi atau perusahaan kalian. Nah, kayak gitu ya. Aku misalkan aja kayak gitu loh. Untuk secara garis besarnya bisa kalian sesuaikan aja dengan situasi kalian. Oke, kemudian ya, aku rasa di sini ya, Ace of Swords ini karena dia terbalik ya. Ada suatu kebencian, entah itu dari kamu, entah itu nggak cuma kamu ya, mungkin satu kantor kamu itu memang tidak menyukai orang itu dari awal. Akhirnya orang ini ketahuan ketahuan ya, akal bulusnya atau ketahuan eh, apa perlakuan buruknya gitu ya. Nah, di sini kalian yang merasa tidak suka dengan dia, sebenarnya bukan tidak suka dengan orangnya, tapi dengan caranya, dengan perlakuannya, dengan tindakannya itu yang membuat kalian tidak menyukai orang ini. Ya bisa dibilang benci kayak gitu deh ya. Oke, itu akhirnya ya kayak kalian merasa lega gitu. Tapi aku rasa ini kebencian ini bukan pada saat kalian timbulnya bukan hanya pada saat dia ketahuan saja, tapi sebenarnya sudah lama. Jadi ini sudah terpendam lama oleh kalian karena ternyata perlakuan yang tidak adil itu memang sudah lama terjadi gitu ya. Jadi aku rasa seperti itu pembacaan untuk kali ini. Untuk zodiak deh yang terpaut dengan pembacaan ini, mungkin orang ini yang apa nih, yang menyalahi kekuasaan ya, dengan di dalam pembacaan ini tuh entah dia orang orang atau mungkin dia yang memiliki orang dalamnya zodiak ini gitu ya. Intinya zodiak ini terpaut dengan pembacaan dalam cerita tarot kali ini. Oke, itu yang energinya lebih kuat di sini ada Leo dan Cancer. Oke, tapi tidak menutup kemungkinan juga di sini ada Libra, Aquarius dan sesama Gemini ya, sama Gemini. Kemudian juga di sini ada Capricorn, Virgo, dan Taurus. Lalu ada ada Cancer, Scorpio, dan Pisces ya. Jadi aku lihat hanya segitu ya energi dari zodiak-zodiaknya ya. Tapi kalau misalkan ternyata dari pembacaan aku ini resonate dengan keadaan kalian tapi zodiaknya tidak ada, ya udah kalian sesuaikan aja ya, nggak usah menjadi patokan karena zodiak itu hanya energi eh terbesar aja dalam pembacaan ini kayak gitu ya, yang terkuat gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan zodiak lainnya pun bisa resonate gitu ya. Oke, salam sehat untuk kalian semua. Zodiak Taurus, mudah-mudahan ini resonate ya. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan bye-bye.